Malam Kang, ini lagi proses pembersihan biar beneran bersih total ya. Jadi dibersihin mainboardnya nih. Oke, besok pagi biar ready dipakai lagi Kang. Nah ini Kang, setelah saya bersihin, saya pakai kompresor ya. Ini kan kelihatan nih, stikernya masih putih. Jadi bagian electronic speed controller ini yang memberikan tenaga dari baterai kepada semua mesin motor nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah itu termasuk juga kabel ini menyambung ke mainboardnya di bawah. Nah itu electronic speed controllernya masih belum nggak kena air dia. Gitu Kang. Ini juga tadi nggak kena air ke dalam, cuma memang untuk meyakinkan saya bersihin aja. Termasuk lubang slot untuk memory card ini sama colokan. Gitu Kang. Ini GPS-nya di sini lokasinya deh. Oke, lanjut Kang. Kalau di bagian kameranya udah saya keringin Kang, supaya nggak ngembun ya. Tadi waktu tes pertama ngembun ya, jadi uap air yang masuk ke dalam, saya keringin. Nah udah bersih, dan memang ada stiker di belakang ini. Ada stiker di sini, stiker DJI-nya karena memang dia kena air, dia memang sudah berubah warna dari putih jadi merah. Gitu. Jadi yang kena memang tadi kan bagian depan itu yang jatuh Kang. Kalau belakangnya nggak kena dia gitu. Oke Kang, saya lanjut dulu biar besok pagi bisa kita pakai. Oke. Oh, ya. Oke. Ini udah hijau, tandanya udah connect. Kita pindah ke sini. Coba. Ini memori handphone saya tidak bagus. Oke, kita coba lagi. Oke, dicolok lagi. Oke, masuk ke kamera. SD card-nya masih dicopot ya Kang. Ini karena ada lampu LED di atas, jadi saya matiin. Nah, hilang dia. Settingannya kembali ke kontrol. Ini oke. Propeller not installed, jadi dia berhenti sendiri Kang. Take off. GPS oke, remote oke. Cuman dia kameranya masih sedikit ngembun. Ini harus saya fixing ini. Oke, sekian dulu Kang. Take off. Take off. Oke. Oke Kang, ini kamera udah jernih, tidak berembun lagi ya. Iya. Ini saya turunkan 90 derajat ke bawah. Jadi bisa nyimpan video ini 41,3 giga. Berarti ya sekitar 1 jam kalau video 4K 30. Kalau di resolusinya diturunkan jadi 2,7, bisa dapat buat video 2 jam gitu. Jadi tergantung resolusi yang diambil ya Kang gitu. Kan langsung berubah ya. Nah ini frame per second ini makin banyak frame per second. Jadi
makin padat pixelnya, makin padat frame setiap detiknya, makin bagus untuk dibikin gerakan lambat gitu. Jadi kayak yang tadi kita record kalau bisa nggak usah di 4K, di 2,7 aja, tapi pakai frame yang cepat gitu. Gitu Kang. Ini full hadap bawah ya. Terus ini full atas. Ya, langsung mati Take deh. off. Karena tidak ada propeller gitu Kang. Kalau di 2,7 speed 60 frame per second, dia storage 41,3 GB ini bisa buat 1 jam 13 menit 50 detik. Kalau dipakai 4K 30 fps yang paling tinggi, which is kurang bagus untuk slow motion, dia cuma dapat 59 menit gitu. Kalau saya prefer biar gampang, enak juga ngeditnya di handphone, nggak banyak juga ngambil memori di micro SD drone, dan kalau di download ke HP nggak cepat habis ya. Mungkin pakai 1080. 1080 itu maksudnya resolusi untuk seberapa besar tampilan layar yang mau kita pakai. Biasanya orang pakai 4K ini, bahkan ada yang 5,4K, ada yang 6K, ada yang 8K, itu kamera yang ratusan juta itu karena mereka mau syuting untuk TV, kebutuhan di TV layar lebar, bioskop gitu. Jadi iklan-iklannya bukan cuma buat di handphone, di YouTube atau di tablet, tapi buat di TV, buat di bioskop gitu Kang. Atau buat di apa namanya? Videotron yang di jalan-jalan itu gitu. Jadi kalau cuma buat dilihat di HP atau di tablet, saya rasa 2,7 atau 1080 udah cukup lah. Kalau 2,7K kita pakai frame yang paling tinggi, nah kan dia langsung kelihatan tuh berubah gambarnya kan, kualitasnya, tuh kan. Nah, jadi ketajaman warnanya juga lebih dapat kalau yang framenya tinggi, 60 frame per second. Tapi memang yang bisa disimpan hanya sedikit, 1 jam 13 menit dibandingkan dengan 1080. Nah, ini banyak banget nih. Saya prefer di 2,7K, 60 fps aja kan seterusnya. Kalau lagi sunset cahaya kurang ya dibanyakin cahaya yang masuk. Kalau misalnya terlalu silau dikurangin cahaya yang masuk, dikasih angka minus 2, 1,7. Biasanya minusnya 0,3, 0,7 udah bagus Kang. Kalau silau banget ya mesti pakai filter, tapi ini udah cukup lah. Filter itu kayak memori kayak kacamata hitam di depan kamera di mata kita gitu Kang. Nah, jadi 0,3. Sementara saya pakai 00 ya Kang, biar netral dulu. Take off. Suara mesin halus, Take off. tidak ada kresek-kresek pasir lagi, udah saya bersihin semua. Pakai kompresor, pakai cairan khusus juga. Nah tuh Kang, kompresor saya tuh Kang. Ya, itu. Jadi sudah tidak foggy atau blur lagi, sudah nggak ngembun lagi dia. Oke, dikembalikan ke posisi 0. Coba ini kontrol transmission harus di dual band dan auto ya. Oke Kang, kamera video subtitle boleh ya boleh enggak terserah. Kalau mau layar bantuan biar di tengah bisa begini, jadi ngebantu buat bantu fokus gitu Kang. Kalau mau ditambah titik tengah juga boleh, tapi ya terlalu banyak jadinya ya. Mungkin gini aja cukup, atau ini sama ini. Nah, gitu. Jadi kalau orang berdiri ditaruh di tanda tambah yang tengah ini, biar fokus dari kepala sampai kaki kan kelihatan gitu kan. White balance-nya di auto aja. Kalau di manual dia makin ke kiri makin biru dia, makin ke kanan makin warm atau ya semakin agak menguning seperti ambience foto atau video jadul gitu kan. Jadi mending dibiarin di 5600 atau 700 atau di auto gitu, di auto aja ya. Atau synchronize HD foto, cache when recording, maximum video capacity. Take off. Ya, tetap tidak bisa take off karena gain and export tuning. Nah, ini di bagian kontrol nih Kang. Ini mode normal ya. Bisa di set berapa kecepatan velocity-nya gitu. Jadi semakin besar angkanya, semakin cepat dia gerakan gimbal naik turunnya gitu Kang. Supaya gerakannya halus, saya bikin angkanya kecil aja, coba 25. Ini di mode normal Kang ya, bukan sini. Kalau di sini memang dia lambat. Coba di mode normal saya bikin di angka 40 derajat per detik. Terus yaw smoothness itu toleh kiri toleh kanannya. Makin besar angkanya, makin halus dia. Ini contohnya Kang ya, saya belokin ke kanan. Nah, biar terang nih gini. Nah kan halus dia, untuk ke titik berhentinya halus dia. Coba saya belokin ke kiri. Nah, kameranya berhentinya lama, pelan dia. Semakin halus gitu, semakin smooth. Saya gedein lagi angkanya 80. Kita lihat ya. Set, seret. Gitu Kang. Jadi ini juga lebih lambat dia kan gerakannya. Jadi jempolnya Kang ada bisa lebih tenang gitu. Gak ngerasa kok ini loncat-loncat banget atau kencang banget gerakannya gitu. Jadi ini yang saya rubah. Kehalusan belok kiri belok kanan itu saya bikin di angka 60 aja atau 50 deh.
Kita lihat coba set. Nah, terus expo nih. Jadi jadi stick kiri kanan ini mau secepat apa dia gitu. Ini expo ini nggak usah diubah-ubah. Nah, ini gerakan naik turunnya ini biar nggak cepat begini kalau mau lebih lambat ya. Tilt itu artinya yang hadap atas hadap bawah kan. Jadi kalau makin saya kan gedein ini makin cepat ya. Tuh, set ngebut dia kan. Nggak enak ngeliatnya. Oh kan. Padahal sedikit aja jarinya digerakin. Ngebut dia. Jadi dikurangin aja. Makin kecil angkanya makin lembut gerakannya. Misalnya hanya 10 derajat per second. Jadi lembut ya. Tuh, saya kencengin juga cuma segini nih. Tenaga full juga cuma segini kencengnya. Jadi halus dia gerakannya. Kalau pas mau gerakan mundur naik itu halus dia. Jadi nggak kaget-kagetan Kang gitu. Tilt smoothness makin digedein makin halus dia. Set. Nah, kalau saya kencengin gini dia berhentinya lama. Set, gitu. Kita pakai angka 15 aja. Oke. Set. Ini saya pakai angka 30 aja. 30. Yang sini ya smoothnessnya 15 juga. Yang ini dikecilin aja sampai 20. Oke. Ini untuk mode sini ya. Ini bawahnya 10 15 normal, ini 10 sama 15 juga deh. Oke, itu dulu Kang. Kalau yang mode sport ini terlalu kencang, terlalu cepat nih. Jadi angka 60, 50, 60, 70 udah. Udah kasar dia gitu kan. Yo smoothness. Masih angka 10 aja. Tilt smoothness nggak ada. Oke. Sudah semua. Safety atau ATH 70, maksimum mati itu 120, kompas normal, baterai baru 2 kali dicas, find my drone untuk ngecek GPS. Nah itu berarti kebaca sama remote di mana keberadaannya. Advanced safety setting, kalau dia putus koneksi dengan remote, drone itu akan diam sebentar, terus dia akan menginisiasi atau memerintahkan dirinya untuk RTH. RTH itu adalah return to home. Jadi dia akan naik dulu ke ketinggian ini 70 meter, baru dia geser ke tempat titik kita landing. Jadi ini pentingnya kalau landing di tempat yang aman dan terbuka kan, tidak yang ada di bawah atap restoran kayak tadi ya, supaya kalau misalnya tiba-tiba dia sinyalnya lemah atau hilang atau putus dengan remote-nya, drone-nya tuh landing balik ke titik pemberangkatan itu, titik take off-nya nggak nabrak pohon atau atap gitu kan, gitu. Oke, itu dulu Kang, terima kasih. Take off. Nah, Take off. oke, kalau kita lihat ini alhamdulillah sudah normal ya Kang. Oke, kalau udah panas Take off. harus saya kasih ini juga nih. Oke Kang, sekian dulu, terima kasih.